Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeni Hernawati, mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Program Pascasarjana Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan artikel saya yang berjudul Pengembangan LKPD berbasis metode STAT untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis. Latar belakang masalah. Komunikasi matematis dibutuhkan peserta didik untuk memahami ide matematis dengan benar. Kemampuan komunikasi matematis sangat diperlukan dan ditingkatkan untuk peserta didik. Sedangkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik di SMK Negeri 3 Kasihan masih rendah. Peserta didik belum mampu menghubungkan gambar ke dalam ide matematis. Peserta didik belum mampu menjelaskan ide secara lisan atau tulisan dengan gambar. Peserta didik belum mampu menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa simbol matematis. Peserta didik belum mampu membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis. Dalam kegiatan pembelajaran matematika, peserta didik perlu dibantu bahan ajar yang bisa mengembangkan kemampuan komunikasi matematis. Salah satu bahan ajar tersebut adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD. Mengembangkan LKPD sangat diperlukan guru karena sebagai suplemen dalam mengajar. LKPD melengkapi materi pengajaran dalam proses pembelajaran. Berdasarkan wawancara dengan guru, lembar kerja yang digunakan selama ini belum mampu meningkatkan komunikasi matematis peserta didik. Model pembelajaran yang selama ini dilakukan di SMK Negeri 3 Kasihan menggunakan model pembelajaran konvensional. Guru menjelaskan materi, memberi contoh soal, kemudian memberikan soal latihan ke siswa untuk dikerjakan sendiri sehingga siswa mengalami kesulitan. Untuk itu, peneliti ingin menerapkan model pembelajaran Student Teams Achievement Division atau STAT di SMK Negeri 3 Kasihan. Rumusan masalah. Bagaimanakah mengembangkan LKPD yang memuat penanaman kemampuan komunikasi matematis? 2. Bagaimanakah kevalitan LKPD dari ahli media dan ahli materi? 3. Bagaimanakah praktisan LKPD berdasarkan respon peserta didik? 4. Bagaimanakah keefektifan LKPD berbasis model pembelajaran STAT untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dibanding dengan LKPD pada umumnya? 5. Bagaimanakah LKPD berbasis model pembelajaran STAT untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik? Tujuan penelitian. 1. Mengembangkan LKPD yang memuat penanaman kemampuan komunikasi matematis. 2. Mengembangkan LKPD yang dinyatakan valid, praktis, dan efektif. 3. Mengembangkan LKPD berbasis model pembelajaran STAT untuk meningkatkan komunikasi matematis sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan AD dengan alur, analisis, desain, development, implementation, dan evaluation. Subjek penelitian pertama adalah guru matematika kelas 10 SMK Negeri 3 Kasihan. 2. Siswa kelas 10 SMK Negeri 3 Kasihan. Instrumen penelitian yang pertama, lembar validasi ahli materi dan ahli media untuk mengukur kevalitan. 2. Angket respon peserta didik untuk mengukur kepraktisan. 3. Hasil tes belajar materi aturan sinus dan kosinus untuk mengukur keefektifan. Teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan metode mencampur data kualitatif dan data kuantitatif. Analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Untuk analisis data kuantitatif, menggunakan analisa uji kevalitan, kepraktisan, dan keefektifan penggunaan LKPD. Hasil dan pembahasan.
Hasil wawancara ke guru, yaitu bahan ajar yang digunakan selama ini di sekolah, belum mampu memudahkan siswa belajar dan memahami aturan sinus dan kosinus. Bahan ajar juga belum mampu mendukung kemampuan komunikasi matematis siswa. Pembelajaran selama ini dengan menjelaskan materi ke siswa, memberi contoh soal, terakhir dengan memberikan soal latihan untuk dikerjakan siswa secara mandiri. Kemudian, hasil wawancara ke siswa yaitu siswa kesulitan memahami aturan sinus dan kosinus. Selama ini pembelajaran dilakukan menggunakan buku paket dari sekolah dan lembar soal dari guru untuk dikerjakan secara diskusi kelompok. Selain itu, soal untuk dikerjakan secara individu. Siswa mengalami kesulitan memahami soal dengan memodelkannya dalam bentuk matematika. Siswa belum mampu berpikir terbuka dalam menyelesaikannya. Siswa juga belum mampu menyelesaikan soal yang bervariasi. Tahap ADI meliputi yang pertama, analisis. Dari observasi wawancara ke guru dan siswa dianalisis bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa rendah. Guru belum menggunakan LKPD berbasis model pembelajaran STAR. Pada tahap desain yaitu merancang penyusunan LKPD matematika dengan model pembelajaran STAR atau Student Team Achievement Division untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis pada materi aturan sinus dan kosinus. Rancangan mulai dari cover, KI dan KD, IPK, dan seterusnya sampai profil penulis. Tahap development. Setelah tahap selesai, kemudian rancangan diserahkan ke ahli materi dan ahli media untuk memperoleh validasi dan penilaian. Tahap selanjutnya yaitu implementation. Setelah dinyatakan valid oleh ahli materi dan ahli media, LKPD diberikan ke siswa untuk mendapatkan penilaian kepraktisan. Kemudian tahap evaluation, yaitu melakukan refleksi dan analisis data yang telah diuji coba. Apabila keefektifan media ditolak, maka perlu dilakukan perbaikan pada tahap development. Sedangkan apabila keefektifan media diterima, maka final prototype. Kesimpulan, peneliti akan mengembangkan bahan ajar LKPD berbasis model pembelajaran STAR untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis kelas 10 pada materi aturan sinus dan kosinus. Ucapan terima kasih. Pertama, kepada Ibu DRA Siti Warniati selaku guru matematika kelas 10 SMK Negeri 3 Kasihan. Dan kedua, siswa kelas 10 SMK Negeri 3 Kasihan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.